Oke, saudara, saya akan membahas peristiwa yang memang sudah kita peringati bersama, yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus dan kematian dan kebangkitannya. Ada hal yang mungkin saya melihat waktu saya mendengar beberapa renungan dan khotbah-khotbah, itu menurut saya agak miss ya di dalam menafsirkan peristiwa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yang jelas saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan dia mengatakan inilah saat-saat Tuhan Yesus mengalami krisis iman. Ya, krisis iman. Jadi Tuhan Yesus sedang mengalami krisis iman. Ya, krisis iman itu bagaimana ya? Imannya goncang, imannya goyah, dan Tuhan Yesus sedang tidak stabil waktu itu. Karena dia menggambarkan Tuhan Yesus itu seperti orang yang mau menjalani hukuman mati. Dan di dalam mau menjalani hukuman mati itu ya orang pasti goncang, goyah, krisis, takut mati atau takut dihukum, ya, dan siksaan dan sebagainya, sehingga mentalnya benar-benar jatuh. Saya kira kalau manusia itu mungkin begitu ya. Saya juga pernah melihat film-film tentang beberapa peristiwa orang yang dihukum mati. Detik-detik dia akan menghadapi hukuman mati itu, wah, orang ini gelisah ya. Saya rasa kok jarang orang menghadapi hukuman mati tenang-tenang aja. Dia gelisah, mungkin dia cari rokok, ya, dia merokok, jalan sana mundar-mandir, ya, lalu tangannya diremes-remes atau lemes gitu badannya, hanya tidur aja, nggak mampu kemana-mana begitu karena akan dihukum mati. Nah, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Kalau saya mungkin ya seperti itu, mungkin ya toh, kan enggak pernah mengalami hukuman mati. Tapi saya mengalami beberapa peristiwa yang membuat saya shock itu juga langsung bisa sudah gemeter semua itu. Kalau lagi shock itu ya, mungkin ketemu perampok atau orang yang mau membunuh saya atau gimana gitu ya kan. Saya pernah soalnya mau dibunuh orang. Ya, itu saya masih mahasiswa waktu itu. Nah, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Nah, itu yang pertama. Jadi mengalami kegoncangan iman karena akan menghadapi hukuman mati. Lalu yang kedua, saya dengar khotbah tentang Getsemani itu, Tuhan Yesus itu mau lari dari hal yang dia harus lakukan, yaitu mati disalib. Tuhan Yesus enggan untuk melakukan itu. Ya, karena dia tahu betapa sengsaranya disalib itu, dan
sampai ditulis di Alkitab bahwa Tuhan Yesus memang sangat takut. Ya, memang ada tulisan itu sangat takut. Jadi Tuhan Yesus tadi tafsiran apa itu goncang imannya. Sampai yang kedua ini ditafsirkan ya Tuhan Yesus sudah nggak mau lakukan itu. Ya minta kepada Bapa untuk cawan itu dicabut. Lalu ya itu dua tafsiran yang saya kira paling sering saya dengar sih tentang kegoncangan Tuhan Yesus itu. Nah, saya terus terang keberatan dengan tafsiran-tafsiran itu. Ya, kenapa saya keberatan? Karena tentunya ada alasannya. Saya bukan hanya sekedar keberatan aja. Ya. Alasan yang pertama. Alasan pertama, Tuhan Yesus itu tidak takut seperti kita takut. Karena Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali menyatakan akan maksud kedatangannya dan misinya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan Tuhan Yesus menyatakan maksud kedatangannya itu dan misinya itu sampai 4 kali, saudara-saudara. Jadi anak manusia akan datang dan akan menderita, disiksa, sampai mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan akan misinya itu. Nah, masa sudah jelas-jelas Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Sudah tahu kedatangannya untuk apa? Tahu-tahu pada hari hanya mau mengalami itu, Tuhan Yesus bahasa Jawanya itu motong, ya, motong alias mogok. Waduh, gawat sekali kalau Tuhan Yesus digambarkan seperti itu, saudara. Jadi omongan Tuhan Yesus tentang misinya, kedatangannya, lalu akan menderita, disiksa, bahkan sampai mati. Itu pada hari hanya Tuhan Yesus bilang, wah sangat ketakutan sekali menghadapi itu, dan Tuhan Yesus akhirnya minta sama Bapa untuk dicabut tugasnya itu. Nah, itu kalau saya menafsirkan itu seperti itu, tafsiran model itu, saya menilai tafsiran model itu aduh, benar-benar hancur deh. Saya menilai Tuhan Yesus itu hancur-hancuran sudah. Karena dia sendiri tidak konsisten dengan misinya. Saudara ingat nggak waktu Tuhan Yesus mau menyatakan itu, kebenaran itu, lalu Rasul Petrus kan bilang, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Dijauhkanlah itu daripadamu. Pernah ingat itu? Petrus istilahnya Petrus itu menggertak Tuhan Yesus untuk tidak mengalami seperti yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat. Ya, di Matius pasal 16 ayat 21 ya. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Ya, coba tolong dibacakan oleh Lisa. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus putus-putus ya.
ke Yerusalem dan Oke, Sinyal saya Anda ulang kok kurang kembali. bagus. Ya. Matius 1. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Sorry. Petrus menarik Yesus Mungkin sebaiknya dibacakan oleh teman yang ini putus-putus terus Yusap. Jadi mungkin bisa dibacakan sama Pak Hendarto ya. Oh, Saya Pak ya. Ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yes. Coba saudara renungkan kata-kata Tuhan Yesus ini. Jadi ini adalah pemberitahuan pertama, judulnya kan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Itu sampai 4 kali. Nanti saudara cari sendiri aja di Alkitab. Kapan saja Tuhan Yesus memberitahu tentang penderitaan dan kematiannya. 4 kali, saudara ya. Dan waktu Tuhan Yesus menyatakan itu, Tuhan Yesus ditegur sama Petrus. Lalu Petrus bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus langsung menghardik Petrus ya. Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi memikirkan engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maaf ya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus jelas-jelas ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini jelas mantap, saudara. Misi Kristus, kedatangan Kristus itu mantap untuk memang dia harus menderita dan harus disiksa dan harus mati dan nanti dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi kenapa Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemane dan minta cawan ini lalu daripadanya, dan itu ditafsirkan Tuhan Yesus mau Allah mencabut itu. Artinya Allah Bapa menghendaki Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus yang nggak mau. Ya, Tuhan Yesus takut mati, takut menderita. Nah, kalau seperti itu, saudara ya, ini juga berat tafsiran bahwa Tuhan Yesus itu takut mati. Saya pernah mengkhotbahkan itu, dan mungkin ada saudara-saudara yang ingat juga ya khotbah saya ini. Kalau Tuhan Yesus itu takut mati, takut disiksa, takut dibunuh, berarti Tuhan Yesus itu kalah sama teroris. Ya. Teroris itu orang-orang berani mati dan siap menghadapi segala risiko, bahkan sampai rela bom bunuh diri. Ya, entah dengan motivasi apa, yang katanya nanti
ketemu malaikat-malaikat, disambut dan sebagainya. Itu bukan urusan. Tapi yang jelas mereka siap mati. Masa Tuhan Yesus kalah sama teroris? Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga kalah sama para martir, saudara. Pada zaman gereja mula-mula, para martir itu banyak yang disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Mereka tidak mau. Mereka siap mati bagi Kristus. Ya, siap mati bagi Kristus. Yaitu tentunya kekuatan yang pasti dari Tuhan, kan. Nah, sekarang bagaimana Tuhan Yesus sendiri takut mati? Menurut saya itu enggak logik. Sama sekali tidak logik. Tuhan Yesus bahkan mengajar kepada murid-muridnya, kamu jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Coba perhatikan ini. Matius 10 ayat 28. Ya, Matius 10 ayat 28. Silakan dibaca. Saya coba Pak ya. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Di dalam neraka. Di dalam neraka, ya. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus sendiri bilang, mengajari murid-muridnya, kamu tuh jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa, jiwa. Takutlah kepada Dia, yaitu kepada Allah, yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus sendiri takut mati, itu tidak logik sama sekali. Hanya orang yang bilang, ya Tuhan Yesus kan manusia, Pak, sama seperti kita kan. Kita juga takut mati kok. Ya, saya bilang, siapa yang bilang kita nggak takut mati? Saya juga takut mati. Tapi itu yang saya tadi bilang, teroris saja berani mati, para martir juga memberi contoh dan teladan kepada kita, mereka siap mati. Sekarang Kristus sendiri nggak berani mati, gimana? Dan Kristus sendiri mengajari orang-orang itu tuh tidak takut mati. Atau tidak takut dibunuh oleh yang bisa cuma membunuh tubuh, tapi nggak bisa membunuh nyawa. Jangan takut. Tuhan Yesus bilang jangan takut, tapi dia sendiri takut. Nah, itulah omdo namanya, omong doang. Betul ya? Ya, saudara renungkan baik-baik. Saya bukan mau merendahkan Kristus, juga tidak, justru tidak seperti itu. Kristus itu yang ketakutan Kristus bukan seperti itu salah besar itu menafsirkan seperti itu. Lalu yang ketiga, keberatan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang, bukan orang. Kalau Tuhan Yesus itu ditafsirkan dia enggan melakukan kehendak Bapa, bahwa Bapa menghendaki dia minum cawan itu, dan Tuhan Yesus bilang, aduh Bapak, jangan Bapak, kalau boleh ini dicabut. Saudara tahu nggak definisi dosa? Ayo yang sudah ikut doktrin manusia dan dosa, apa definisi dosa? Tidak memenuhi sasaran.
Tidak memenuhi sasaran, apalagi Menantang Allah. apa? Menantang Allah. Menantang Allah. Menantang Allah, ya. Melanggar Apalagi hukum Allah. apa? Melanggar hukum Allah, apalagi Tidak memenuhi target Tuhan. tidak memenuhi target. Maut. Hah? Maut. Hukum Allah. Maut. Terpisah maksudnya Oh, itu upah terputus dosa. dari- Upah terputus dosa. gitu kan. Tapi arti dosa apa? oh Hamartia, Pak. Ya, meleset dari sasaran. Ya, oke. Jadi tadi sudah disimpulkan semua. Tidak, saya simpulkan ya. Dosa itu berarti meleset dari sasaran atau tidak mencapai target atau melanggar hukum Allah atau melawan atau bertolak belakang dengan kehendak Bapa. Dan perlu diketahui, dosa itu bukan hanya kalau melakukan. Perhatikan ya, ini doktrin manusia dan dosa. Dosa itu bukan hanya kalau melakukan. Dosa itu sudah terjadi pada saat muncul di pikiran itu sudah berdosa. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu mendengar perintah jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kamu melihat perempuan dan keinginanmu tergerak. Kamu sudah berdosa. Ya. Berdosa apa itu? Berdosa apa? Orang melihat saja kok sudah berdosa. Berdosa apa? zina. Berzina. Hah? Berzina. Nah ya, berzina apa? Maksudnya orang belum berbuat kok sudah disebut berzina. Berdosa di dalam hati, Pak. Berdosa di dalam hati. Keinginan, Pak. Berdosa Ya, di dalam hati, dalam Pak. hati. Dalam hati, Dalam pikiran, dalam keinginan. Itu sudah berdosa. Berarti Tuhan Yesus itu kalau memang dia sudah ada keinginan untuk tidak melakukan kehendak Bapa, baru keinginan loh. Ada orang bilang, loh kan belum berbuat toh, Tuhan Yesus kan belum berbuat. Jadi ini baru keinginan. Keinginan pun aja sudah berdosa. Ini saya strict dengan prinsip dosa. Ya, saudara jangan terus mentolerir sendiri. Loh, itu kan baru keinginan, Pak. Belum berbuat, Pak. Ya sama aja. Tuhan Yesus kan berkata, jika kamu melihat perempuan keinginanmu tergerak, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Berarti Tuhan Yesus kalau didefinisikan Tuhan Yesus bertentangan dengan kehendak Bapa, berarti Tuhan Yesus waktu itu sudah fail, sudah berdosa. Karena bertentangan dengan kehendak Bapa. Meskipun akhirnya memang Tuhan Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi kan awalnya kan sudah ada keinginan untuk tidak berkehendak. Memang baru keinginan, tapi keinginan itu pun sudah pelanggaran. Sudah fail. Jangan bilang saya yang kejam. Bukan, saya bukan kejam. Saya akan konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu sangat konsisten dengan definisi dosa. Makanya dia bilang, kamu melihat perempuan dan keinginanmu tergerak aja, kamu sudah berdosa. Kamu sudah berzina di dalam hati. Artinya,
siapa yang bisa benar-benar tidak berzina? Siapa yang bisa benar-benar suci di hadapan Allah? Tapi kita percaya Yesus adalah suci tanpa dosa, tanpa cacat. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu ada keinginan untuk bertentangan dengan kehendak Bapa atau enggan melakukan kehendak Bapa atau tidak sinkron dengan kehendak Bapa, itu sudah fail, sudah berdosa. Dan Tuhan Yesus tidak layak untuk jadi penebus dosa. Karena dia sudah fail. Di Taman Getsemani sudah fail. Nah, ini saya ajak saudara merenungkan baik-baik. Saya pernah mungkin mengkhotbahkan ini, tapi tidak sampai uraiannya tidak sampai sedetail seperti ini. Saya mengajak Anda betul-betul bergumul dan betul-betul berpikir tentang masalah ini. Ini jangan dianggap remeh, saudara. Ya, oke, saya lanjut. Jadi sebetulnya ya akhirnya saya to the point aja, ya kan? Ya kalau begitu bagaimana, Pak? Oke, sekarang saya mau jelaskan. Saya mulai jelaskan dengan latar belakangnya. Sebetulnya apa sih yang harus dialami oleh Tuhan Yesus? Saya sudah beberapa kali ya memaparkan ini. Dan saya mau tegaskan kembali, sebetulnya apa yang harus dialami Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus harus membayar hutang dosa manusia. Dan hutang dosa manusia itu adalah maut. Dan Tuhan Yesus bukan membayar hutang dosa itu dengan kematian jasmani, tapi Tuhan Yesus membayar hutang dosa itu dengan mengalami maut. Dan maut itu dialami sebelum Tuhan Yesus mati secara jasmani. Jadi ini poin-poin yang sangat penting. Saya melihat juga banyak orang Kristen berpikir umum bahwa Tuhan Yesus itu mati menebus dosa saudara dan saya. Matinya itu mati jasmani. Tapi saya koreksi itu. Tuhan Yesus tidak mati jasmani untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus mengalami maut untuk menebus saudara dan saya. Kenapa Tuhan Yesus harus mengalami maut? Karena hutang manusia kepada Allah yang harus dilunasi adalah maut. Kenapa kok maut sebagai hutang yang harus dilunasi? Karena Alkitab berkata Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu yang saya pernah bilang kan, bahwa hutang maut tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu terpisah dari Allah. Mati rohani itulah maut. Mati yang sebenarnya bukan mati jasmani. Mati yang sebenarnya adalah terpisah dari Allah. Itu mati yang sebenarnya. Jadi yang harus dialami oleh manusia akibat dosa adalah maut. Maut itu adalah terpisah dengan Allah dalam kekekalan. Dan itu yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan cara Tuhan Yesus membayar itu adalah dengan cara namanya substitusi. Substitusi itu artinya penggantian. Ya, substitusi, penggantian. Penggantian itu maksudnya saudara dan saya harus mengalami hukuman itu. Tuhan Yesus melepaskan kita dari hukuman itu dengan menggantikannya. Bahwa Tuhan Yesus yang mengalami hukuman itu.
menggantikan saudara dan saya yang harus mengalami maut. Maka Tuhan Yesus mengalami maut, harus mengalami maut. Itu yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Bukan kematian jasmani itu, tetapi kematian rohani dalam arti Tuhan Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Ini poin yang sangat krusial di dalam Tuhan Yesus harus menjalani salib. Inilah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus harus mengalami maut, dan maut itu adalah terpisah dengan Allah Bapa. Cawan yang Tuhan Yesus katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apa cawan itu? Memang cawan itu lambang penderitaan. Tapi lambang penderitaan bagi Kristus yang paling puncak adalah bukan dia dicambuk, bukan dia dikasih mahkota duri, bukan dia diludahi, bukan dia ditelanjangi, bukan dia dipukul, bukan dia harus pikul salib. Bukan dia harus mati secara jasmani, fisik, tapi dia harus berpisah dengan Bapa. Itu penderitaan yang paling mengerikan bagi Tuhan Yesus. Ya. Dan ini penderitaan yang paling berat, dan ini pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah pergumulan berpisah dengan Bapa. Bukan pergumulan takut mati. Harap ini clear, saudara, clear melihat ini. Saya harap semua yang belajar dalam ini, melalui sesi ini, clear melihat esensi dosa. Esensi dosa itu adalah harus mengalami maut. Upah dosa harus mengalami maut. Dan maut itu adalah terpisah dari Allah. Makanya kenapa kok maut tidak bisa diselesaikan dengan kebaikan? Karena memang yang harus dibayar itu maut, bukan kebaikan. Anda mau kebaikan 1 juta kali, tetap tidak bisa mengurangi maut. Orang mau berbuat amal apapun, kebaikan apapun, kesalehan apapun, tidak bisa membayar maut. Saya kasih contoh, saya beberapa kali kasih contoh ini. Orang yang menyelundupkan narkoba berapa kilo, vonisnya adalah hukuman mati. Dan mengganti kerugian negara. Lalu orang yang dihukum mati ini akhirnya menyesal dan nangis-nangis di hadapan hakim, dan dia bilang, Bapak Hakim, saya menyesal, saya sadar kesalahan saya minta ampun, saya ngaku salah, saya akan bertobat, saya akan menjadi orang baik, saya tidak mau lagi menyelundupkan narkoba lagi, saya betul-betul minta ampun, saya akan membayar segala hutang, kerugian negara, saya akan tanggung, bahkan saya akan bayar 100 kali lipat ya kerugian negara. Saya akan bayar. Nah, saya akan berbuat baik, saya akan mengabdi kepada negara ini seumur hidup saya. Hakimnya bilang, Anda tidak bisa bayar dengan apapun, karena hukuman Anda bukan Anda harus bayar hutang. Hukuman Anda adalah Anda harus mengalami hukuman mati. Harus menjalani hukuman mati. Anda mau bayar berapapun, harta sedunia tidak akan menghapus hukuman mati. Itulah maut, saudara. Itulah yang harus dibayar Tuhan Yesus. Bukan kebaikan, bukan ketaatan pada hukum Taurat. Makanya Alkitab bilang itu sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20
Ya. Roma 3 ayat 20. Catat itu. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena melalui hukum Taurat justru orang mengenal dosa. Anda mau berbuat baik sebaik apapun, tidak pernah bisa membereskan hutang Anda, yaitu maut. Yang bisa membereskan hanyalah Kristus. Dan Kristus sanggup membereskan karena apa? Karena Kristus tidak berdosa sama sekali. Dan Tuhan Yesus tidak hutang maut kepada Bapa. Maka yang bisa membayar hutang maut itu hanyalah Kristus yang satu-satunya yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan semua manusia berhutang maut. Semua manusia harus mengalami maut. Dan hanya Kristus yang mampu menggantikannya dengan kuasa yang tak terbatas. Dan itu harus dialami. Membayar hutang maut, dengan mengalami maut. Dan Kristus harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Inilah pergumulan yang paling berat dari Tuhan Yesus. Dan itulah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan itulah permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kenapa saya katakan ini tidak bertentangan dengan kehendak Bapa? Karena kalau memang Tuhan Yesus harus terpisah dari Bapa, itu sebagai penderitaan yang paling berat dari Tuhan Yesus. Maka saya berani katakan, apa yang diminta Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Tuhan Yesus memang harus mengalami keterpisahan dengan Bapa, maka penderitaan Kristus itu juga adalah penderitaan Bapa. Karena kalau Kristus terpisah dari Bapa itu dia menderita. Saya mau tanya, Bapak kalau terpisah dengan anak, senang-senang enggak? Atau Bapak juga menderita? Maka itulah yang menjadi poin sebenarnya. Penderitaan Kristus adalah penderitaan Bapa. Ketidakrelaan Kristus adalah ketidakrelaan Bapa. Jadi kalau mau diungkapkan ini, ya saya mencoba membuat gambaran meskipun tidak bisa persis 100%, tapi saya percaya Kristus dengan Bapa selalu sinkron. Itu prinsipnya. Kristus dengan Bapa selalu sinkron. Kalau Kristus gelisah, Bapa juga gelisah. Tidak ada Kristus gelisah, Bapa senang-senang. Tidak ada itu. Kristus menderita, Bapa menderita. Kristus berbahagia, Bapa berbahagia. Karena apa? Allah Tritunggal selalu sinkron. Itu prinsipnya. Maka dengan demikian, saya menafsirkan apa yang digumulkan Kristus juga apa yang digumulkan Bapa. Apa yang Kristus itu merasa berat, Bapa juga merasa berat. Kristus merasa menderita, Bapa juga menderita. Kristus merasa enggan dengan cawan ini, Bapa pun sebetulnya enggan dengan cawan ini. Dan Kristus bilang, tapi bukan kehendakku, Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Bapa di surga saya juga yakin sama jawabannya. Memang ini bukan untuk kepentingan ego kita, tapi ini demi kasih kepada manusia. Maka kalau Allah Tritunggal mau sama-sama mementingkan
eksistensi Allah Tritunggalnya, ya sudah, enggak usah peduli sama manusia, buat apa menderita. Sudah, kita enggak usah menderita aja, kita lebih baik happy-happy aja bersama terus. Tapi demi untuk membayar hutang manusia, harus mengalami penderitaan yang berat. Jadi yang menderita ini adalah Allah Tritunggal. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menderita. Makanya saya pernah gambarkan dengan demikian, pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu adalah justru menggambarkan perasaan yang sinkron antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, bukan menggambarkan pertentangan. Menggambarkan sinkron, keadaan yang sinkron antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Selalu sinkron, tidak pernah tidak sinkron. Sedetik pun tidak pernah tidak sinkron. Ya, banyak orang yang mungkin keberatan dengan tafsiran saya ini. Silakan kalau Anda keberatan. Tapi Anda mau jawab apa kalau Tuhan Yesus dengan Bapa tidak sinkron? Dan itu berarti berdosa. Anda tidak bisa lari dari tuduhan. Kristus sudah fail waktu itu. Meskipun akhirnya, ya bukan kehendakku Bapak, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi sudah kadung, terlanjur. Kamu sudah punya keinginan yang enggak benar. Kalau Bapak tuntutannya kesempurnaan, Tuhan Yesus sudah fail itu. Karena keinginannya sudah tidak sinkron. Oke, lanjut. Jadi, saudara, ketidakrelaan Bapa dan ketidakrelaan Kristus mengalami keterpisahan itu digambarkan pada waktu dunia gelap 3 jam. Pada saat Kristus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan pertanyaan Tuhan Yesus tidak mengerti ditinggal Bapa. Tidak, ini menggambarkan penderitaan yang berat. Mengalami keterpisahan dan Allah Tritunggal berduka cita. Dan duka cita Allah Tritunggal itu digambarkan dunia gelap 3 jam. Dan itulah kengerian yang paling ngeri, saudara. Kengerian yang paling ngeri. Kedukaan yang paling duka. Dunia gelap. Meskipun 3 jam, tapi 3 jam ini sangat esensial. Momen yang sangat mengerikan. Karena itu saya pernah mengkritik filmnya Mel Gibson yang terlalu mengekspos penderitaan fisik daripada Kristus yang amat sangat sadis. Sampai daging meleleh semua, sampai darah berceceran di mana-mana. Kemarin saya baca artikel apakah patut penderitaan Kristus fisik, penderitaan fisik Kristus yang demikian ngeri dan demikian kejamnya dan demikian sadisnya itu ditonton oleh anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu kalau dari umur mungkin 1 tahun sudah bisa nonton, sampai umur 10 tahun atau 12 tahun, lihat kesadisan yang mengerikan. Apakah itu cocok film itu buat anak-anak? Oke, saya lepas daripada itu, saya mau kembali lagi kepada tadi. Sebetulnya momen yang paling mengerikan itu bukan penderitaan fisik, meskipun memang saya percaya penderitaan fisik itu dari Tuhan Yesus memang berat.
Tapi itu bukan puncaknya. Puncaknya adalah Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, biarlah ini menjadi satu jawaban bahwa Tuhan Yesus dengan Allah Bapa tidak pernah bertentangan. Puji Tuhan. Jadi, maut telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Ya, Allah Bapa menyelesaikannya juga dengan sempurna. Penderitaan Allah Tritunggal telah mencapai titik puncak pada saat 3 jam itu. Dan setelah itu, Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Itu belum mati. Makanya saya juga menafsirkan bahwa kematian fisik Tuhan Yesus itu justru tidak menunjukkan nilai penebusan Kristus itu bukan pada penderitaan fisiknya. Maksudnya bukan pada kematian jasmaninya. Karena sebelum mati Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Sebelum mati fisik, sebelum mati jasmani, Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Berarti kematian jasmani enggak dalam bagian untuk menebus dosa itu. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah keterpisahan dengan Bapa. Ya, Tuhan Yesus bilang sudah selesai, it is finished. Baru setelah ngomong it is finished, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Selesai. Tidak ada lagi tugas, tidak ada lagi yang harus diselesaikan. Karena hutang maut harus dibayar dengan maut. Sudah dibayar 3 jam waktu dunia gelap. Lalu ada yang tanya, kalau gitu buat apa Tuhan Yesus masih harus dibangkitkan? Tuhan Yesus dibangkitkan itu untuk benar-benar sebagai bukti bahwa Kristus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus menang atas maut dengan kebangkitannya. Itu sebagai suatu bukti dan kesaksian. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ya akhirnya semua orang pasti menuduh, ya bisa aja ngomong Tuhan Yesus menebus dosa. Akhirnya tidak bangkit. Di mana? Di mana bukti kekuasaan Kristus? Nah itu. Oke. Saya berhenti sampai di sini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, yang ada di Zoom langsung aja bertanya. Ada Pak Aryo yang mau tanya. Malam, Pak. Ya, mau tanya, Pak. Silakan, Pak Aryo. Pertama, apa artinya Allah Tritunggal kalau ambyar? Artinya apa, Pak? Apa arti teologianya, doktrinnya, atau apa? Nek Allah Tritunggal jadi Allah 1, Allah 2, Allah 3 gitu usul dewek. Itu apa ya artinya, Pak? Esensinya apa? Esensinya. Saya nggak paham pertanyaan Pak Aryo. Poinnya apa, Pak? Poinnya Iya, karena kita kan diajarkan bahwa Allah itu bahwa Allah kita itu 3, 1, 1, 3 dan sebagainya. Sekarang mendadak untuk membayar dosa manusia yang notabene adalah hanya sebuah ciptaan saja kok. Wah, nilainya tuh tidak besar, artinya dosa manusia barang ciptaan, juga apa-apa dijur, gak apa-apa dibangun lagi, tapi pembayarannya itu kok membayarnya kok sampai menghancurkan esensi daripada sebuah Allah Tritunggal. Itu sumbut apa enggak? Oke. Ya, saya paham. Jadi, sorry, saya ralat ya, bukan menghancurkan Allah Tritunggalnya. Memang itu suatu misteri bahwa Allah Tritunggal harus mengalami keterpisahan.
Memang ada yang menafsirkan sebetulnya yang mengalami keterpisahan itu kemanusiaan Kristus, bukan kealahannya. Tapi saya juga masih meragukan definisi kematian, definisi keterpisahan itu hanya kemanusiaannya, bukan kealahannya. Karena kalau hanya kemanusiaannya, Tuhan Yesus tentunya sangat terbatas di dalam menjadi penebus. Karya Kristus sebagai penebus itu benar-benar sempurna karena seluruh keberadaan Kristus baik sebagai Allah dan manusia yang jadi satu dalam diri Tuhan Yesus itu menggenapi rencana Bapa, rencana Allah Tritunggal itu sendiri. Oke, lalu kembali lagi kepada pertanyaan Pak Aryo, itu kok sampai sebegitunya? Ya, sampai sebegitu hebatnya untuk membayar hutang manusia ini, kok sampai Allah sampai istilahnya bela-bela nih harus mengalami keterpisahan dan pengorbanan yang begitu hebat. Jawabannya adalah Kristus mengalami itu untuk menggenapi atau memenuhi tuntutan keadilan Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi yang dibayar Tuhan Yesus itu adalah tuntutan keadilan Allah. Manusia sudah memilih jalan melanggar perintah Allah, sehingga upah dosa adalah maut. Dan upah dosa adalah maut itu adalah hukum Allah. Hukum Allah. Dan untuk bisa melepaskan dari hukuman itu tidak ada jalan lain di mana maut harus dibayar dengan maut. Dan karena memang tidak ada yang bisa membayar maut, maka Allah sendiri yang membayar. Nah, itulah. Jadi masalahnya, problemanya adalah Allah membayar Allah. Bukan Allah membayar manusia. Allah membayar Allah. Tuntutannya itu adalah tuntutan keadilan Allah, bukan tuntutan iblis dan bukan tuntutan manusia. Dan itulah bayaran yang memang harus paling mahal memang. Karena yang nuntut Allah sendiri. Dan yang bayar Allah sendiri. Nah, itu suatu hal yang memang paling unik ya. Suatu hal yang paling unik. Allah membayar Allah. Kalau Allah membayar iblis itu nggak benar, karena ada orang yang menafsirkan Tuhan Yesus membayar hutang kepada iblis. Allah nggak pernah hutang apa-apa kepada iblis. Ya. Pak Andi. Baik. Pak Ruslan, silakan. Silakan Pak Ruslan. Andi, itu bukankah itu yang membayar itu adalah manusianya? Karena yang berdosa itu adalah manusianya, makanya manusia yang harus membayar. Sehingga Allah menjadi manusia untuk membayar dosa. Kalau Allah membayar Allah, berarti Allah tidak perlu menjadi manusia. Satu. Yang kedua, yang tadi Pak Andi katakan bahwa Tuhan Yesus tidak merasa takut. Padahal di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya kalau di dalam ayat ini, itu benar-benar Yesus merasakan takut. Saya percaya bahwa Yesus tidak takut. Iya. Tetapi yang di sini yang merasa takut karena kita tahu bahwa Yesus adalah dua natur. Dua natur mungkin yang merasa ketakutan adalah natur manusianya. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Manusia merasa takut
takut mati dan lain sebagainya. Demikian juga Yesus yang menjelma menjadi Allah menjelma menjadi manusia, dia juga merasa takut seperti yang dialami oleh manusia. Bukankah demikian, Pak Andi? Ya, saya mulai dari yang pertama. Jadi yang membayar hutang itu adalah manusianya, bukan Allahnya. Saya katakan tadi, kalau hanya manusianya, Tuhan Yesus cuma bisa bayar satu saja. Karena manusianya Kristus itu terbatas. Ya. Kalau itu hanya manusianya saja. Dan perbuatan manusianya Kristus tidak bernilai kekal. Hanya berlaku satu orang dan hanya untuk waktu itu saja. Perbuatan manusia tidak bernilai kekal. Hanya berlaku waktu itu saja. Makanya tadi saya katakan, manusianya dan Allahnya Kristus tidak pernah terpisah, kecuali waktu mati. Ya, waktu mati itu memang manusianya yang mati memang. Ya, oke. Jadi yang bisa membuat nilai penebusan Kristus itu bernilai kekal dan menjangkau orang lebih dari satu, artinya jangkauan orang yang tak terbatas, meskipun terbatas hanya bagi orang pilihan, tapi kemampuan, kapasitas Kristus adalah tak terbatas. Itu hanya Allah yang bisa melakukan. Jadi saya tidak memisahkan antara manusia Kristus dan kealahan Kristus. Saya tidak memisahkan. Dan memang tidak pernah terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus takut. Tadi saya bilang Tuhan Yesus memang takut, tapi bukan takutnya kayak takut manusia. Ya, kalau Tuhan Yesus takutnya itu kayak takutnya manusia, Tuhan Yesus itu menjilat ludahnya sendiri. Itu yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 10 ayat 38. Jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun nyawa. Artinya apa? Artinya, kita jangan takut mati secara fisik itu bukan ketakutan yang seharusnya. Ketakutan yang benar adalah takut kepada Allah. Dan Kristus benar takut kepada Allah. Karena apa? Dia harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan itu memang ketakutan yang luar biasa bagi Kristus, baik manusianya, baik Allahnya jadi satu. Saya tetap tidak memisahkan ketakutan Kristus itu hanya manusianya tok. Kalau manusianya tok, saya bilang tadi, Kristus kalah sama teroris. Karena orang teroris tidak takut mati. Kristus juga kalah sama para martir yang siap mati bagi Kristus meskipun dikasih kesempatan untuk menyangkal Dia. Mereka tidak mau menyangkal Kristus, mereka tetap rela siap mati. Apa enggak malu Kristus kalau pengikutnya aja berani mati? Lalu Kristus sendirinya takut mati. Mati fisik itu tadi saya bilang. Tapi yang ditakuti Kristus bukan mati fisik. Yang ditakuti Kristus adalah terpisah dengan Bapa. Dan itu kengerian yang paling ngeri. Itu yang tadi saya bilang. Kengerian yang paling ngeri. Kegelapan yang paling gelap. Kematian yang benar-benar mati adalah terpisah dari Allah.
Kematian fisik itu kita hanya berpisah antara roh dan tubuh. Itu kematian fisik. Tapi kematian maut adalah kita berpisah dengan sumber hidup itu sendiri, sumber kekekalan, sumber kebenaran, sumber kasih. Itu kengerian yang paling ngeri. Makanya saya tadi sebut sebagai kegelapan yang paling gelap. Sekali lagi saya agak keberatan ya. Ya entah agak atau benar-benar keberatan. Kalau dianggap itu hanya manusianya saja. Memang ini misteri, betul-betul misteri. Saya tidak bisa juga menerjemahkan bagaimana Allah itu bisa berpisah dengan Allah. Memang kalau secara logika ya memang nggak boleh itu dan tidak mungkin. Ya, makanya ada yang menafsirkan itu hanya manusianya saja yang terpisah dengan Allah. Tapi saya bilang tadi kalau itu hanya karya manusia Kristus itu ya berarti cuma terbatas saja manusianya Kristus itu. Dan di dalam setiap langkah kehidupan Kristus selama di dunia tidak pernah antara manusia dan Allahnya terpisah. Tidak pernah. Ya. Oke, itu argumentasi saya, Pak Ruslan. Mungkin ya memang tentunya tiap orang bisa punya pendirian masing-masing dalam hal ini. Tapi saya juga menjelaskan dasar-dasar pertimbangan saya. Kalau itu disebut Kristus memang enggan dan takut mati, berarti Kristus sudah berdosa sebelum dia menjadi penebus dosa. Karena dia sudah enggan melakukan kehendak Bapanya. Nah, saya ingin tahu jawaban orang-orang menerjemahkan Kristus kalau memang takut mati. Bagaimana Kristus bisa tidak berdosa waktu itu di hadapan Bapa? Satu lagi, Pak Andi. Baik, Pak Ruslan. Tadi Pak Andi, silakan Pak Ruslan. Tadi Pak Andi menganalogikan dosa berzina karena hanya melihat dan menginginkan. Ya. Itu sudah berdosa. Sedangkan kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Yesus melihat dan takut mati, misalnya dia tidak mau mati, apakah itu bisa disejajarkan dengan dosa berzina? Karena itu bukan untuk mengingini sesuatu. Kalau berzina kan untuk mengingini, untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya dia. Gitu Pak Andi. Gini Pak, kembali ke definisi dosa. Jadi definisi dosa itu adalah bertentangan dengan kehendak Bapa. Jadi kalau itu didefinisikan bahwa Bapa menghendaki Kristus dapat cawan itu, lalu Kristus enggan untuk menjalani cawan, itu berarti sudah bertentangan. Dan kalau bertentangan itu berarti Tuhan Yesus sudah berdosa. Saya kembali kepada hamartia, ya. Dosa adalah meleset dari sasaran, tidak mencapai target, dan bertentangan dengan kehendak Bapa. Itu definisi dosa yang saya pegang, Pak. Ya Pak, makasih. Saya Ya. Andi. Selamat malam Pak. Ya Pak Dani. Apa kabar Pak Andi? Pak Dani dari Melbourne. Selamat Paskah Pak sebelumnya. Selamat Paskah, puji Tuhan. Sudah Saya- lama tak jumpa. Iya, kapan Pak bisa ketemu lagi nih? Nah, Iya, boleh tanya Pak Andi. silakan Ya. Pak Dani. Terima kasih buat pencerahannya Pak. Saya boleh mengerti bahwa penderitaan itu yang puncak adalah keterpisahan Pak. Saya ingin tanya Pak, yang digarisbawahi pada ayat tersebut yaitu
bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendakmu lah. Artinya ada pengakuan Yesus di sini bahwa ini ada kehendakku yang berbeda. Ya, saya coba menganalogikan bahwa kita tahu bahwa dalam konsili Chalcedon kan vere Deo, vere homo, yaitu truly man and truly God, begitu Pak. Saya jadi teringat satu ayat di, kalau nggak salah Matius 13, saya lupa, ketika Yesus juga bilang bahwa akan hari akhir, malaikat tidak tahu, ya, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya ada keterbatasan begitu yang, ya ini dalam hal ini Thomas Aquinas pernah menafsirkan bahwa sebenarnya Yesus tahu, tapi dia tidak mengungkapkan begitu karena. Dan ini adalah white lie. Ya, kalau white lie itu udah nggak masuk jadi Gusti saya gitu kan. Kok Yesus kok. Nah, jadi saya coba menganalogikan ini paralel bahwa di dalam keterbatasan manusia ya, yang dia nggak bisa nggak bisa full begitu, sempurna begitu maksud saya, sehingga memang dalam konsili Chalcedon kan tidak blended antara manusia dengan Allah, tetap ada pemisahan gitu, secara ofisial sebagai manusia dan sebagai Allah. Itu yang saya tahu, sebab kalau blended itu jadi kacau begitu kan ya. Jadi tetap dipisahkan begitu. Nah, coba saya ingin Pak Andi menjelaskan ada pengakuan Yesus itu gitu Pak. Oke. Ya, Baik. Ya, makasih Pak. Ya. Ini kalau bicara sama Pak Dhani ini seru ini. Diajak diskusi terus ini berjam-jam ini waktu di Melbourne ini ya. Senang Pak. Iya. Oke. Jadi saya mau jawab ya. Perkataan Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang saya tadi sudah tekankan, bahwa Kristus dan Bapa tidak pernah tidak sinkron. Karena kalau sekali saja tidak sinkron, berarti itu sudah bukan hakikat Allah Tritunggal lagi. Kesedihan Bapa adalah kesedihan anak. Kesedihan anak adalah kesedihan Bapa. Seperti yang tadi saya ulangi lagi, keengganan anak adalah keengganan Bapa. Saya gambarkan begini. Kalau misalnya anak, Yesus sebagai anak bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Lalu saya gambarkan, ini skenario gambaran saya sendiri ya. Lalu Bapak di surga bilang, ah gitu aja kok kamu nggak mau. Sudahlah, minumlah cawan itu. Itu memang harus kamu minum ya. Lalu Tuhan Yesus, aduh Bapak, jangan Bapak. Sampaikan 3 kali ya. Lalu Allah Bapak selalu bilang, sudahlah, jangan takut ya toh, jangan sedih. Nah, itu saya tidak menggambarkan itu. Yang saya tangkap gambarannya adalah Bapak pun juga mengalami pergumulan yang berat. Karena harus terpisah dengan anak. Nah, itu yang saya sebut dengan sinkron. Jadi kalau anak itu memang sangat berat mengalami itu. Karena perkataan Tuhan Yesus itu adalah kalau boleh cawani lalu daripada aku. Itu menunjukkan suatu yang amat berat yang harus dialami oleh Kristus. Demikian juga Bapa akan mengalami yang amat berat untuk harus terpisah dengan anak. Itu yang saya bilang tadi, sinkron. Jadi dengan demikian, saya tidak pernah menafsirkan bahwa antara kehendak anak dan kehendak Bapa ada friksi dan ada perbedaan, apalagi pertentangan. Itu yang tadi saya sebut. Penderitaan anak adalah penderitaan Bapa. Kesedihan anak, kesedihan Bapa. Keengganan anak, keengganan Bapa. Tapi dua-dua tetap sinkron
Bukan kehendak kita masing-masing yang harus terjadi, tapi kehendak Allah Tritunggal, boleh dikatakan begitu. Itu yang harus terjadi. Jadi tetap sinkron dan sejalan. Apa yang dikatakan Kristus dan apa yang juga digumulkan oleh Allah Bapa di surga. Allah Bapa lalu misalnya waktu Tuhan Yesus teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Lalu Allah Bapa di surga dengan ketawa-ketawa, gitu aja kamu kok nangis. Janganlah, jangan nangis, enggak ada masalah itu, aku tetap di sampingmu. Enggak kan? Allah Bapa juga digambarkan dalam ketidakrelaan yang besar menghadapi itu. Atau kesedihan yang besar. Jadi gambaran Kristus takut di Taman Getsemani itu bukan hanya takut, tapi kesedihan yang amat sangat dalam. Dalam terjemahan lain disebut grief. Bukan sekedar takut, tapi grief. Grief itu sangat amat dalam kesedihannya. Sampai digambarkan seperti keringatnya menetes seperti darah. Ya, nah itu kesedihan. Kenapa sedih? Harus terpisah dari Bapa. Bukan sekedar mati fisik. Itu yang tadi saya bilang, kalau mati fisik itu mungkin nggak pantaslah digumulkan sampai seperti itu. Ketakutan mati fisik. Ya, nah ini gambaran dari saya. Sehingga yang tadi dikatakan mengenai kemanusiaan dan kealahan Kristus yang di mana manusia yang terbatas. Nah, ini saya mau kasih gambaran begini, kalau kemanusiaan Kristus yang terbatas. Tapi kemanusiaan Kristus yang terbatas ini bukan tidak sinkron dengan Bapa. Ya, ini perlu dicatat. Contohnya begini. Yesus boleh lelah. Karena lelah itu tidak pernah dilarang oleh Bapa. Yesus boleh tidur. Karena tidur itu tidak pernah dilarang oleh Bapa. Yesus boleh haus. Karena haus itu bukan bertentangan dengan kehendak Bapa. Artinya begini. Kalau Tuhan Yesus berdosa itu baru bertentangan kan. Tuhan Yesus berzina itu baru bertentangan. Tuhan Yesus membunuh atau dendam itu baru bertentangan. Tuhan Yesus itu kelemahannya kelemahan yang dalam kategori tidak bertentangan dengan Bapa. Perhatikan ini. Jadi, kalau Kristus itu pada waktu enggan melaksanakan kehendak Bapa, itu sudah dosa. Tapi kalau Tuhan Yesus haus, tidak berdosa. Itu memang keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik bukan berarti dia boleh bertentangan dengan Bapa. Tidak. Ya, nah ini saya definisikan mengenai keterbatasan Kristus sebagai manusia. Kalau tadi dikatakan anak tidak tahu, pada saat memang Kristus berinkarnasi menjadi manusia, dia benar-benar tidak bisa menggunakan kealahannya menurut kemauannya sendiri yang tidak sinkron dengan Bapa. Nah, dalam hal ini Kristus waktu berinkarnasi dia selalu bilang apa? Aku hanya melakukan dan taat pada Bapa. Lalu pada waktu Tuhan Yesus mau disuruh ini, mau disuruh itu, Tuhan Yesus selalu bilang, waktuku belum tiba. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu taat pada waktunya Bapa. Taat pada timingnya Bapa. Taat kepada di mana Kristus melaksanakan kuasanya, di mana Kristus tidak melaksanakan kuasanya, itu dalam juga ketaatan pada waktu Bapa.
Kenapa Kristus bisa berjalan di atas air? Tapi kenapa Kristus waktu disalib tidak bisa turun dari salib? Saya lebih menerjemahkan memang betul-betul tidak bisa, bukan tidak mau. Karena kuasa Kristus, tanda petik, dibatasi dalam waktunya Bapa. Ya, selama dia menjadi manusia, itu Kristus selalu tunduk. Tapi itu tidak pernah, sekali lagi tidak pernah Kristus bertentangan dengan Bapa. 1 inci pun tidak pernah. Ya, ini saya, karena saya selalu mau konsisten dengan definisi dosa ya. Begitu ada pertentangan 1 inci pun, Kristus berarti sudah berdosa dan sudah fail. Oke, itu penjelasan saya. Terima kasih banyak Pak Andi, luar biasa pemaparannya. Terima kasih Pak Dani. Pak Andi, malam Pak Andi. Silakan Pak Theodor. Ya, maaf saya dulu ya Bu Dor, saya singkat aja Bu. Pak Andi, tadi saya balik ke pertanyaannya Pak Aryo. Saya melihat ada problem teologi yang lain. Kan Yesus itu sinkron, itu beda kalau Yesus punya hak veto paling besar. Nah, saya melihat Pak, ada kebahayaan iman. Kita memakai istilah yang tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab. Terus kita memasukkan pemahaman lain, membawa api asing sampai eisegese. Tapi di sisi lain Pak, gini Pak, kalau kita terpaku pada teks, kita ada kemungkinan juga terjebak pada tinjauan bahasa verbal. Terus kita kurang menangkap makna terselubung dan kita tidak kembali pada esensi. Ya itu Pak, saya singkat aja, makasih Pak. Ya. Terima kasih. Saya kalau mendengar bahasanya Theodor ini harus berpikir 100 kali lipat. Ampun Pak Andi, saya bukan Origenes Pak, saya cuma orang kecil aja Pak. Oke. Thank you. Ya. Silakan yang lain Ibu Dor tadi. Ya Pak, selamat malam. Saya ada di tempat mencari signal karena saya di daerah yang tidak ada signal dan saya sedang ada di Bu. salah satu tempat yang tempat ramai. Jadi saya pakai ini Pak, pakai masker. Ya, silakan. Iya Pak, saya ada 2 hal yang saya mau pastikan dan sampaikan di sini. Pertama, tentang ketakutan Yesus. Tadi penjelasan Bapak membuat saya sampai berlinang air mata ya Pak, sangat terharu dan kiranya ya itu baik. Lalu yang saya mau sampaikan di sini, ketakutan jenis ini tidaklah menurut saya tidaklah berdosa karena memang pada dasarnya Yesus tidak berdosa. Namun ada larangan Yesus supaya jangan khawatir, jangan takut, dan seterusnya. Nah, lalu kalau kita lihat jenis ketakutan ini juga, di mana tadi menurut penjelasan Bapak bahwa Yesus takut terpisah dari Bapa. Dan ini ketaatan menurut saya adalah ketaatan yang suci, Pak. Mohon dibenahi pendapat saya kalau ini salah. Ketaatan yang suci, dan itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu ketika kita takut adalah salah satu takut yang suci, adalah takut terpisah dari Allah. Mungkin seperti itu pendapat saya untuk hal ketakutan yang suci ini, Pak. Itu pendapat saya. Ya, saya sangat setuju dengan kesimpulan Bu Dorsila bahwa memang ketakutan Kristus adalah ketakutan yang suci. Karena dia mengalami keterpisahan dengan Allah, itu adalah hal yang paling berat bagi Tuhan Yesus dan juga bagi Allah Tritunggal. Iya, Pak. Terima kasih. Yang kedua, Pak. Masih ada satu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Dor. Ya. Dibicarakan di penjelasan Bapak tadi bahwa kesatuan Allah Tritunggal ketika Yesus harus menderita, maka Bapak juga menderita. Ini mungkin bisa menjadi teladan bagi gereja bahwa kesatuan itu, kesatuan
kesatuan gereja, artinya orang-orang kudus di dalam gereja itu harusnya mengarah kepada yang Bapa dan ikatan kasih antara Bapa dan anak itu, atau kesatuan kasih di antara Bapa dan anak itu. Jadi gereja yang sakit adalah gereja yang mungkin tidak bisa, mungkin ini saya terlalu vulgar atau apa, Pak. Tapi ikatan kasih menderita ini juga bisa dipikirkan, lihat kepada teladan Kristus, Pak. Ya. Yesus menderita, Bapak tidak rela. Ya. Seperti itu. Jadi gereja juga harus melihat bahwa saudara-saudara seiman kita yang sejati menderita, seharusnya kita juga tidak rela. Dan kasih itu seperti itu mendasari gereja, hidup dan matinya gereja, Pak. Mungkin kesimpulan saya sampai kepada itu, Pak. Terima kasih, jika salah tolong dikoreksi, Pak. Iya, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan Bu Dorsila, bahwa memang gereja seharusnya punya ikatan secara nilai rohani sebagai gereja yang tidak kelihatan. Makanya dikatakan dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Kita punya ikatan secara rohani dengan seluruh gereja, bahkan gereja segala abad. Ya, kalau dikatakan gereja segala abad, berarti baik gereja zaman sekarang maupun zaman yang dulu maupun zaman yang akan datang. Ikatan kita adalah ikatan kekal. Nah, seharusnya kita mengingat itu. Oke. Halo. Saya lihat ada Pak Liman. Ya, tadi Bu baik. Ya. Ya, shalom. Tadi sudah mau bicara ini. Iya. Silakan. Topiknya menarik sekali. Saya ini mau pengertian saya tentang ketakutan Tuhan Yesus ya. Ya. Kenapa Tuhan Yesus begitu takut? Ini kan kita tadi berpegang pada bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga punya kelemahan, dia bisa menangis, dia bisa sedih, dia bisa merasa senang. Itu adalah emosi-emosi yang manusia miliki. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus merasa takut, memang di sini ketakutan saya melihat bisa saja ketakutan itu secara manusianya dia berbicara. Tetapi yang menarik di sini yang lebih ditekankan, Bapak, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi di sini di dalam keterbatasan manusia dia tetap mengakui bahwa Bapalah yang maha kuasa. Jadi ketaatan di sini lebih berpegang. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali kalau menghadapi problem, kenapa problem ini? Tapi ketika iman kita berbicara bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, itu akan lain itu sikap hidup kita. Itu aja pemahaman saya. Memang bisa juga secara teologis dibilang keterpisahan secara kekal dengan Bapa itu memang ada sih di situ. Tetapi di sini saya melihat gambaran manusianya Tuhan, karena dia ikut merasakan apa yang kita alami. Ya, ya itulah, itu aja. Mungkin salah, nggak tahu. Mungkin nanti perlu ini direnungkan lagi yang tadi saya share dari awal. Ya. Tadi Uga ikut dari awal nggak? Enggak sih. Oh iya. Nah, nanti lihat di awalnya di YouTube pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya paparkan. Saya tidak menyangkal kemanusiaan Kristus, tapi tadi yang saya sebut seperti kepada Pak Dhani, kemanusiaan Kristus, ya itu tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Ya. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus itu khawatir Bapak tidak memelihara, nah itu tidak mungkin. Enggak mungkin. Ya, karena Kristus itu 100% sinkron dengan kehendak Bapak. Ya, itu saya percaya. Terima kasih, Bu Uga. Ya, Bu Uga mengingatkan kita, kalau kita ada kekhawatiran, kita mesti ingat pada
kehendak Bapa itulah yang terbaik dari semuanya. Ya. Ya, betul. Ya, Pak Liman, silakan. Saya dengar ada satu pendeta mengatakan Pak bahwa keterpisaan dengan Eli nama Sartani, dia cuma menafsirkan bahwa pada saat itu Allah Bapa melengos gitu Pak. Istilahnya jadi itu melengos. Jadi menyambung apa itu betul penafsirannya Pak. Melengos. Jadi seolah dia merasa kasihan juga di melengos. Istilah satu. Pak kedua, Pak Andi bilang dari 4 kali Yesus mengatakan nubuat-nubuat itu dia akan mati bangkit Pak. Nah 4 kali itu kenapa pada waktu terjadi subuh Petrus tuh murid yang paling dekat sama dia kok nggak ada mengalami kepercayaan secara konstan Pak, langsung cepat percaya. Baru dia wanita mengabarkan dia baru dia percaya. Itu pertanyaan saya. Kenapa Petrus kok nggak percaya Pak? Pada waktu Yesus mati, kalau dia pernah memberitakan pada saya dia bangkit. Kenapa Petrus nggak senang kok sedih gitu Pak? Maksud saya kenapa Petrus nggak percaya gitu Pak? Baru itu apa itu percaya? Itu pertanyaan cuma gitu Pak. Baik. Jadi yang pertama Allah Bapa cuma melengos. Melengos itu berpaling mungkin ya, kepalanya berpaling begitu. Yes. Kita harus kembali kepada definisi maut. Ya. Jadi saya keberatan kalau itu dianggap ringan saja. Dan dianggap cuma itu cuma seakan-akan berpisah. Tapi tidak pernah Kristus benar-benar berpisah dengan Bapa. Kalau seakan-akan berarti kan hanya sandiwara. Ya. Dan kalau seakan-akan itu juga lucu, berarti Tuhan Yesus itu percuma bergumul di Taman Getsemani kalau itu hanya seakan-akan. Bukan seakan-akan, Pak. Seperti saya lihat anak saya jatuh itu, Pak. Saking lihat umpama analogi. Saya lihat anak saya sakit jatuh, saya mengengos gitu lah. Seolah-olah nggak tahan gitu, Pak. Bukan salah itu, Pak. Maksud saya gitu. Nggak tahan. Iya, nggak teko. Tahan lihat penderitaannya anak itu ya saking melengos. Oh iya. Ya itu gambaran-gambaran antropomorfis ya. Antropomorfis sepertinya kita ini kalau anak kita menderita kita nggak tahan. Saya kira bukan seperti itu ya. Penderitaan anak itu penderitaan Bapak. Artinya bagaimana berpisah dengan anak itu betul-betul suatu hal yang tanda petik ya, sepertinya melawan hakikat ketritunggalan Allah yang memang tidak boleh berpisah, tapi harus terpisah demi kasihnya kepada manusia. Nah itulah yang saya gambarkan sebagai pengorbanan yang terbesar. Jadi pengorbanan yang terbesar itu bukan sekedar Tuhan Yesus mati fisik, itu tadi banyak orang yang menafsirkan itu mati fisik itu pengorbanan terbesar. Lalu pengorbanan terbesar itu kalau Tuhan Yesus dicambuk, lalu sampai berapa puluh kali, lalu dikasih mahkota duri, diludahi, dipukuli, ya, ditelanjangi, itu pengorbanan terbesar. Saya melihat pengorbanan terbesar adalah betul-betul mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan itu nilainya tidak terbayarkan oleh apapun. Ya itu gambaran saya ya tentang tadi anak yang bapak yang itu tadi ya berpaling itu. Lalu kalau Petrus, kenapa Petrus tidak percaya? Saya sudah pernah menjelaskan ya tentang pergumulan Petrus ini sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak mudah sebagai murid Kristus untuk bisa mengerti misi kedatangan Kristus di dunia. Tidak mudah. Kita sekarang bisa menerima itu. Itu pun bukan karena mudah, tetapi karena Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita kan. Tapi menurut saya secara fisik lebih tidak mudah murid-murid Kristus itu
untuk mengerti misi Kristus pada waktu itu. Karena mereka itu di dalam keyahudian, mereka itu mempunyai konsep yang namanya Mesias itu adalah Mesias yang penuh dengan kemenangan dan kekuasaan dan membela bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh Israel dan menjadi raja bagi seluruh dunia. Itu konsep Mesias bagi mereka. Tapi mereka tidak nangkep yang dikatakan di dalam Yesaya tentang anak yang harus menderita itu. Anak Allah yang harus menderita. Mereka nggak nangkep itu. Mereka nangkepnya adalah anak Mesias itu akan datang dengan penuh kedahsyatan, kemenangan, kekuatan untuk membela bangsa Israel. Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih bertanya kepada Kristus, kapan kerajaan Israel boleh dipulihkan? Mereka itu orientasinya masih Sionisme, ya, belum tercelik mata rohaninya. Mereka baru tercelik menjelang hari Pentakosta, dan pada hari Pentakosta itu betul-betul Roh Kudus membuka semua hal-hal yang bagi mereka misteri. Mereka baru memahami kebenaran dan mereka menyaksikan kepada orang-orang banyak waktu itu. Ya, jadi memang butuh proses lah sebagai murid Kristus untuk mengerti kebenaran yang sangat esensial ini. Ya, butuh waktu. Oke. Malam Pak Di. Ya, Bapak Elia. Saya mau tanya, hari Kamis mau dilanjutin atau sudah beda? Dilanjutin, Pak. Kalau dilanjutin, saya bertanya di hari Kamis saja, Pak, karena ini sudah jam 9 lewat 10 menit. Terima kasih. Ya, betul. Sudah lewat. Yes. Ya, saudara ya. Jadi puji Tuhan, waktu sudah lewat. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang masih mau bertanya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Pak Andi, saya hanya merangkum saja apa yang Pak Andi bilang tadi. Berarti kehendak Kristus itu selalu sinkron dan apa keengganannya itu tidak ada yang bertentangan dengan Tuhan gitu, dengan Allah Bapa gitu. Ya. Yang kalau itu adalah ketakutan suci yang seperti yang Bu Dorsila ngomong gitu. Oke. Ya. Baik. Ya, selesai. Yes. Ayo, Sah. Ya, buat yang mau bertanya ini ada yang bertanya melalui WhatsApp ataupun YouTube, nanti saya akan bacakan di hari Kamis ya Pak ya. Yes. Oke, kita tutup Pak dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, saya minta Pak Dani yang sudah jauh-jauh untuk menutup dalam doa ya. Mohon Pak Dani. Baik Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan pada malam hari ini untuk kami boleh berdiskusi dan mendengarkan kebenaran firman melalui hamba-Mu, Pak Andi Halim, ya Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran ini boleh menjadi satu conviction di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh membagikan hal ini kepada teman-teman kami yang lain, sahabat-sahabat kami yang lain, ya Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih, Tuhan pimpin acara ini selanjutnya ya Tuhan di hari Kamis, supaya kami semakin boleh mengerti dan semakin boleh larut dalam di dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan memberkati semua yang ada di sini. Ya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.